Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Suno Arif bisa menjumpai Anda pada awal pekan ya. Ini sekarang ini tanggal berapa? Ini tanggal 9 September 2024. Banyak sekali yang orang mulai menduga-duga, memprediksi bagaimana masa depan Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Gibran dan kira-kira corak kepemimpinan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh terutama Prabowo ya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya kita sudah sejak tidak lama setelah Prabowo dinyatakan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, kita sudah akan mengetahui ya, terutama dari sisi demokrasinya. Kenapa? Karena kan dalam berbagai kesempatan itu Prabowo menyiratkan bahwa dia tidak ingin ada oposisi. Itu artinya dia juga tidak menginginkan ada kritik-kritik terhadap pemerintahannya yang tercermin dari pernyataannya bahwa ya nanti kalau sebagai penonton dia menyebut ya oposisi sebagai penonton itu ya pokoknya jangan mengganggu ketika karena dia sedang bekerja. Ini tentu saja jadi kekhawatiran tersendiri tentang demokrasi eh, Indonesia dan agak mengejutkan kalau ada figur seperti Prabowo Subianto yang dikenal sebagai seorang intelektual yang bacaan bukunya luas, yang masa kecilnya dia hidup di negara barat dan juga pergaulan internasionalnya kan tidak perlu dipertanyakan, tapi kemudian dia punya cara pandang yang kata dia itu khas Indonesia, demokrasi khas Indonesia. Dan soal ini kembali ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati, ini keponakan Prabowo, yang menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto itu tidak menutup pintu bagi PDI Perjuangan untuk bergabung ke kabinet Prabowo kelak. Dia menyebutnya begitu, pakai kata kelak ya. Sarah menyatakan Prabowo ingin mengajak semua pihak bergabung ke pemerintahannya agar tidak ada satu kelompok pun yang tertinggal. Karena Pak Prabowo seperti waktu di akhir Rapimnas yang lalu, di apel kader, dia menyampaikan kita harus bisa maju ke depan bersama. Tak ada satupun yang ingin ditinggal. Bahkan kalau bisa semua bergabung, ayo, karena itu budaya Indonesia. Itu kata Sarah hari Ahad kemarin, tanggal 8 September 2024, di sebuah acara di Jakarta Theater. Jadi ini kalau dalam militer sebenarnya ini yang dikenal satu istilah no man life behind gitu, yang tidak ada boleh yang ditinggal. Tapi ini sebenarnya berlaku untuk pasukan di medan pertempuran misalnya terluka atau meninggal dunia, jenazahnya tidak boleh ditinggalkan di lokasi pertempuran, apalagi mereka yang terluka itu harus betul-betul diselamatkan. Tapi kalau kemudian dalam konteks demokrasi, saya kira ini jadi soal yang sangat serius ya. Kalau dalam soal misalnya kesejahteraan, kan begitu ya, hak-hak mereka untuk pendidikan yang lebih baik, hak-hak mereka untuk berpolitik, hak-hak mereka untuk berusaha, tidak ada satupun yang boleh ditinggalkan, tidak ada yang lain lebih maju berkali-kali lipat kekayaannya, terus kemudian ada orang yang sangat tertinggal kehidupannya dan bahkan untuk makan sehari-hari saja sulit, ya kita sepakat soal itu. Tapi kalau dalam konteks demokrasi dan kemudian itu diwujudkan dalam bentuk bahwa semua partai politik itu bergabung dalam pemerintahan, dari sini saja kita sudah mulai bisa membayangkan sebenarnya pemerintahan seperti apa ini gitu. Apakah memang seperti itu demokrasi Pancasila, kemudian tidak mengenal sama sekali kelompok oposisi atau katakanlah kalau tidak disebut kelompok oposisi, kelompok yang mengkritisi pemerintahan. Karena kan sebenarnya fungsi oposisi itu untuk mengkritisi pemerintahan agar jalannya pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Atau kalau dalam demokrasi kan dikenal sebagai trias politika, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ini masing-masing berdiri sendiri, punya independensi sendiri-sendiri, dan saling mengkontrol ya, saling melakukan kontrol atau check and balance gitu. Bahkan kemudian dalam demokrasi itu ditambah lagi satu pilar yang keempat yang disebut sebagai fourth estate, yakni media ya, media sebagai watchdog dari demokrasi. Jadi seperti kata Sarah itu Gerindra tidak menutup pintu untuk PDIP. Itu kata dia Prabowo pun membuka pintu bagi PDIP meski posisinya berseberangan pada pemilihan presiden 2024 lalu. Apapun kepentingan satu, dua, tiga pihak bagi beliau siapapun yang ingin bergabung dan itu kenapa pintu selalu dibuka, mau itu warnanya dari manapun, mau itu kemarin berseberangan ataupun tidak, semua harus bersama-sama kata dia.
Ini juga cukup aneh ya pernyataan Sarah ini, karena kita tahu Sarah ini kan juga dia dididik di negara barat begitu, yang saya tahu saya yakin dia tahu persis bahwa bukan seperti itu praktek demokrasi yang ada di dunia-dunia maju, terutama di negara-negara barat yang dipraktekkan seperti itu. Soal ini sebenarnya sudah berkali-kali dinyatakan oleh Prabowo Subianto. Saya ingin menyampaikan beberapa saja catatan ini, pernyataan Prabowo yang disampaikan. Yang pertama, ini di Partai Amanat Nasional tanggal 9 Mei 2024. Saya ini pilihkan saja pernyataan-pernyataan di partai politik ya, karena ini nantinya tercermin dari keinginan Prabowo itu diwujudkan dalam mengakomodasi semua kekuatan partai politik di parlemen. Pada waktu itu, ketika bicara di acaranya PAN, dia menyatakan bahwa kalau Indonesia itu semua pihak bekerja sama, maka Indonesia itu akan menjadi kekuatan besar yang tidak bisa dibendung. Indonesia itu tidak bisa dibendung kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu, kata Prabowo itu tanggal 9 Mei 2024. Kalau ada yang mau nonton, nah ini yang tadi saya sebutkan, di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok diganggu, kata Prabowo. Prabowo menegaskan pemerintahannya nanti ingin bekerja untuk Indonesia. Ya, pemerintahnya itu ingin mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Tidak boleh, kata Prabowo. Dalam beberapa poin kita sepakat ya, memang ini tidak boleh ada yang kelaparan, tidak ada anak-anak yang menangis karena tidak makan, itu tidak boleh terjadi. Mungkin lebih implementasinya lebih jauh, tidak ada yang boleh stunting, tidak ada boleh seorang sopir ojol yang sampai mati kelaparan ketika antri membelikan makanan untuk pelanggannya dan sebagainya. Dalam soal itu kita sepakat. Tapi kalau kemudian mereka yang berada di luar pemerintahan itu diibaratkan sebagai penonton yang tidak boleh mengganggu, nah, ini saya kira analoginya kurang tepat ya. Karena sesungguhnya kalau dalam konsep demokrasi, mereka yang berada di luar, termasuk media, pers sebagai fourth estate itu, sebagai pihak kontrol itu harus melakukan kritik manakala menyimpang. Jadi kalau ini yang mungkin sering disebut sebagai oposisi yang loyal, begitu ya. Kalau di Indonesia ada semacam itu. Karena saya sepakat kalau asal kritik, misalnya pemerintah sudah berjalan di relnya dengan benar, menjalankan konstitusi, kemudian terus dikritisi, ya ini kalau dalam bahasa Jawa disebut waton suloyo. Ya itu memang tidak boleh dilakukan. Nah, pokoknya apapun yang dilakukan oleh pemerintah salah. Tentu nggak boleh seperti itu. Tapi mana kalau pemerintah itu menyimpang, itu melanggar konstitusi, atau nggak usah sampai konstitusi deh, mereka mengingkari janji-janji kampanyenya, janji-janji pemilunya, ya itu harus diingatkan. Dan tidak boleh itu dianggap sebagai mengganggu, ya penonton yang mengganggu mereka yang sedang bekerja. Jadi ini sekali lagi yang hal-hal begini ini mesti dibikin clear. Pernyataan yang sama itu tentu dengan narasi yang berbeda, tapi sebenarnya tendensinya juga sama, disampaikan oleh Prabowo, Presiden terpilih ini pada acara di Nasdem tanggal 27 Agustus. Nah, ini yang saya kira ini cukup serius karena dia menyatakan oposisi bukanlah budaya Indonesia. Ini acaranya Kongres Nasdem ya. Kita harus kerjasama, kita harus kolaborasi, jangan kita mau ikut-ikut budaya lain. Budaya Barat atau budaya mana itu mungkin suka oposisi-oposisi, gontok-gontokan. Oposisi nggak mau kerjasama itu mungkin budaya mereka. Nah, ini yang saya kira jadi persoalan serius ya kalau kemudian Prabowo menyatakan bahwa dia tidak suka oposisi. Kita bisa membayangkan nanti ini diterjemahkan oleh aparatnya sampai level bawah, apalagi kemudian terutama aparat penegak hukum akan menganggap bahwa oposisi itu adalah musuh negara. Ini tentu saja sangat berbahaya. Nah, mari kita balik lagi ke pernyataan dari Saras tadi ya, yang menyatakan bahwa terbuka pintu atau Prabowo tetap membuka pintu untuk PDIP bergabung dalam pemerintahannya Prabowo Gibran. Nah, sekarang ini dari semua partai politik yang ada di parlemen itu memang tinggal PDIP yang tidak bergabung atau tepatnya belum bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini semua partai peserta pemilu yang lolos di parlemen itu sekarang bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus, bahkan sampai partai non-parlemen. Ini bayangkan partai non-parlemen pun juga
juga masuk di sana. Kalau kemarin kita menggunakan peta pada Pilpres 2024 yang ada 3 koalisi, ini koalisi perubahan semua sudah masuk di situ. Nasdem, PKB, PKS masuk di koalisi Indonesia Maju Plus. Di PDIP ini kan hanya di 03 ya tepatnya maksud saya ya. Itu kan pada waktu itu diusung oleh pasangan Ganjar dan Mahfud itu diusung oleh PDIP, kemudian ada P3 dan juga ada Hanura ya. Dan yang masuk ke parlemen itu hanya PDIP sementara P3 dan Hanura itu tidak masuk parlemen. P3 malah terpental dari parlemen sementara Hanura gagal percobaan kedua untuk masuk kembali ke parlemen. Nah, P3 itu sudah lebih dulu menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi hanya tersisa PDIP dan Hanura. Tetapi kan Hanura itu sekali lagi dia bukan partai di parlemen. Jadi kalau kita ngomong soal partai di parlemen, ini satu-satunya partai yang tidak masuk di Koalisi Indonesia Maju Plus ya tinggal PDIP. Dan PDIP itu sekarang tuh mereka memiliki 110 kursi dari total 575 kursi di parlemen. Jadi ini bayangkan ini apa namanya oposisi seperti apa ya. Dan kalau kemudian ternyata PDIP itu juga ditarik ya praktis semua partai itu akan menjadi bagian dari pemerintah dan sebenarnya nggak ada gunanya lagi DPR RI itu ya kalau konsepnya seperti itu. Kita bisa kembali bayangkan bahwa pada eranya Pak Jokowi saja pada waktu itu yang berada di luar pemerintahan itu hanya 2 partai, yakni PKS dan kemudian Demokrat. Mereka ini menguasai lebih dari 80% kursi di parlemen ya. Kalau tidak salah 81,9% ya pada waktu itu ya. Dan ini kita tahu bagaimana yang terjadi di Indonesia. Semua produk perundang-undangan ya, kendati itu ditentang oleh masyarakat dan komunitas civil society, mulai dari mahasiswa, buruh, kalangan akademisi, kelompok-kelompok kritis lainnya, LSM, NGO, semua itu nggak dipedulikan oleh pemerintah. Mulai dari Undang-Undang Minerba, Omnibus Law, dan macam-macam undang-undang lainnya, semua lahir. Dan itu semua adalah undang-undang yang sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Itu adalah kepentingan oligarki, para pemodal, para taipan cukong yang berada di belakang pemerintahnya Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, kalau kemudian nanti hanya PDI yang bertahan di oposisi, itu peristiwa yang sama akan terulang kembali. Sama seperti ketika masih ada PKS dan Partai Demokrat di oposisi. Dan dengan catatan Demokrat kan di injury time akhirnya juga bergabung dengan pemerintahannya Jokowi Ma'ruf. Sementara PKS ini dipastikan nanti akan bergabung dengan pemerintahannya Prabowo Gibran. Nah, prakteknya yang terjadi semacam itu. Apalagi kalau nantinya PDIP itu juga bergabung ke dalam pemerintahan, ya saya kira lebih baik DPR itu, MPR DPR-nya dibubarkan saja. Karena nggak ada gunanya. Kenapa? Karena ya untuk apa mereka ada di pemerintah, duduk di parlemen? Karena kan setidaknya fungsi-fungsi dari 3 fungsi dari DPR tuh ya semua nggak akan berfungsi. Mungkin yang ya kan ada 3 ya fungsi parlemen itu, fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Saya kira dari situ yang semuanya sangat penting, tapi terutama fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan jelas tidak akan berfungsi sama sekali. Sementara fungsi legislasi seperti saya sebutkan tadi itu betul-betul dia hanya akan menjadi stempel buat eksekutif. Sementara fungsi budgeting, ya ini tinggal cincai saja bagu aturan antara eksekutif dengan legislatif. Nah, judicial, nah ini juga nantinya juga prakteknya sekarang ini kan sama sekali tidak ada fungsinya. Jadi pemerintahan seperti apa yang akan terjadi di Indonesia masa yang akan datang itu kalau kemudian akhirnya PDIP juga bergabung di pemerintahan. Sekilas kalau kita mendengar pernyataannya Pak Prabowo maupun para petinggi Gerindra ini ideal banget ya. Negara ini pasti akan rukun gitu ya, karena guyup, karena semua menjadi satu keluarga berada dalam satu rumah besar Indonesia yang sama-sama membangun Indonesia gitu. Tetapi orang jangan lupa bahwa kekuasaan yang terpusat di satu tangan itu kan akan menjadi apa ya? Ini absolute power itu akan tend to corrupt. Itu sudah jadi doktrin
yang sudah terbukti di mana-mana pun di seluruh dunia ketika kekuasaan itu absolut ya akan yang terjadi adalah korup. Dan kemudian kalau ada yang korup itu tidak atas nama sopan santun, atas nama keguyupan gitu, tidak ada yang mengingatkan. Karena ketika mereka ada yang mengingatkan ini dianggap bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia yang rukun dan guyup seperti yang dibayangkan oleh Pak Prabowo Subianto tadi. Kalau gitu nanti kalau semua partai politik masuk di dalam pemerintahan, apakah kemudian ada jaminan bahwa semuanya akan rukun dan guyup? Dipastikan juga tidak. Ya, kenapa? Karena mereka pasti nanti akan cakar-cakaran di dalam rebutan proyek di antara mereka sendiri. Mengakomodasi semua kekuatan partai politik itu ke dalam pemerintahan itu kan sebenarnya memang sudah kelihatan sudah dirancang jauh-jauh hari. Ini terlihat dari misalnya berupa revisi terhadap undang-undang kementerian dan lembaga ya. Ini kabinet ya, berkaitan dengan kabinet kan. Kalau semula itu nomenklatur kabinet itu hanya disediakan 34 kementerian termasuk Kementerian Kemenko. Sekarang ini kan jumlah kementerian pos kementerian itu tidak dibatasi ya oleh DPR, tidak dibatasi, jadi diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi Presiden Prabowo Subianto punya keleluasaan mau bikin kabinet 100 menteri seperti eranya Bung Karno bisa saja dilakukan gitu karena memang undang-undangnya memungkinkan soal itu. Jadi ini Pak Prabowo jadi bukan hanya sekedar ngomong tapi sudah jauh-jauh hari menyiapkan semacam itu. Jadi nanti tinggal bagi-baginya misalnya berapa kursi untuk setiap partai. Mungkin partai yang yang tadinya bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus, yang sekarang juga semua masuk di parlemen, ini pasti akan porsinya lebih besar dari dibandingkan dengan partai-partai yang menjadi mualaf di Kim Plus seperti Nasdem, PKB maupun PKS. Begitu juga halnya dengan PDIP, mungkin karena PDIP suaranya terbesar, mungkin jumlahnya lebih banyak dibandingkan nanti kursinya di kabinet lebih dibandingkan dengan PKS, Nasdem, dan PKB. Tapi dipastikan lebih kecil dibandingkan dengan partai-partai yang asli Koalisi Indonesia Maju. Karena kalau nanti jumlah kursi yang diberikan kepada PDIP sama atau bahkan lebih banyak dibandingkan dengan partai asli Koalisi Indonesia Maju, ya pasti ini akan menimbulkan ketidakpuasan di lingkungan kabinet ya, di lingkungan partai-partai koalisi. Jadi saya kira ini penting untuk direnungkan kembali apakah ide yang tampaknya seolah-olah baik, seakan-akan baik, seperti dikatakan oleh Prabowo agar semua bekerja sama sebagai anak bangsa untuk membangun Indonesia, tidak perlu ada oposisi itu akan menjadikan Indonesia emas tahun 2045 seperti yang mereka bayangkan, atau justru Indonesia makin terpuruk karena yang terjadi nanti alih-alih saling membangun tapi malah saling berebut sumber daya ekonomi dan sumber daya kekuasaan di dalam pemerintahnya Prabowo Gibran. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.